Force versus IHC. Brute Force sempat membawakan Hilda Moskov, bahkan dengan play Fredrin ketika berhadapan dengan Train to Kill. Sementara untuk IHC, mereka sempat untuk membawakan pick terhadap Link, Farsha, bahkan Terisla. Jadi kalau ngomongin soal dari damage dealer, kayaknya untuk teman-teman dari Brute Force mungkin akan lebih mumpuni. Apalagi semenjak mereka bermain dan fokus kepada metode dengan menggunakan tank jungle. Tapi kalau IHC Esports, Zexaura kayaknya emang benar-benar sudah mulai berani untuk keluar dari zona aman, yaitu adalah tank jungle. Mereka mencoba untuk bermain dengan assassin play jungle. Tapi lagi-lagi, kalau kita ngomongin soal pas pertemuan mereka di match yang pertama, lawan Homeboys, itu lawannya Roger di area jungle. Jadi ya, otomatis Linknya bakal kesusahan untuk bisa melakukan takedown atau point kill terhadap Roger. Dan kita semuanya kayaknya udah paham kalau misalkan yang namanya tank jungle itu kuat, tapi kalah sama assassin. Assassin jungle itu kuat, tapi kalah sama fighters jungle. Sementara fighter jungle biasanya bakal sedikit kesulitan kalau ketemu sama tank jungle. Jadi ya agak-agak sedikit kayak triangle battlefield. Oh, dan bahkan menutup ke arah Edith. Dari tadi cukup banyak prioritas menuju ke arah Edith, dimana Edith adalah salah satu sosok yang bisa melakukan pick off, deal damage balik. Dan di balik itu semua kita juga bisa melihat Harit yang kalau misalnya mau coba di deal damage, ini Harit kalau dilepas juga belum tentu menjadi prioritas yang bisa mendapatkan kemenangan dengan valid, Profesor. Ya, setuju. Karena terbukti ya, kemarin kita bisa melihat bagaimana di grup A, Harit dilepaskan begitu saja, tapi ya seperti tidak bisa dimaksimalkan. Apalagi semenjak adanya nerf yang terjadi, terutama untuk efek slow, burst damage yang tinggi. Lalu kalau kita ngomongin soal chip, ini sebenarnya hero yang masih belum muncul loh. Dan kalau misalkan mau berbicara data, sedikit nih Ranger Mas ya. Yes. Dari kemarin, berarti kan kita udah selesai dengan 6 ditambah 3 pertandingan, betul kan? Betul. Ini dilihat-lihat ya, yang second pick itu lebih banyak menangnya. Serius. Second pick cuma 2 kali dari total 2 dari 9 pertandingan, itu yang first pick yang menang. Dan itu salah satunya adalah di pertandingan Homeboys lawan IHC Esports tadi, pas Homeboys melakukan first pick. Dan yang kedua adalah di pertandingan kemarin itu ada di pertandingan terakhir NDT7 lawan S2G Esports. Jadi kayaknya second pick malah tiba-tiba menjadi sebuah tempat yang paling aman untuk di pertandingan wildcard kali ini. Karena kalau kita mungkin ambil referensi beberapa pertandingan dari misalkan playoff dari mungkin Mongolia, atau bahkan mungkin dari ECA, atau bahkan mungkin gak usah jauh-jauh dari MPL Indonesia, dari MPL Filipina, itu rata-rata first pick kayak pegang kendali penuh Ranger Mas. Tapi entah apa yang terjadi tiba-tiba dengan banyaknya perubahan patch di Mobile Legends Bang Bang, tiba-tiba setelah kita berada di wildcard, second pick itu superior banget. Dari 9 kali match yang ada, 7 kali kemenangan di second pick, Blue Side itu cuma 2 kali. Oke. Kita lihat melihat ke arah Angela tadi, padahal juga cukup power sebelumnya bersama dengan Yuzong yang akan bisa membolak-balikan kanan. Tapi kalau melihat dari IHC itu sendiri, ya ini dia, IHC itu sendiri adalah salah satu favorite di mana para pasukan dari Indonesia seperti kita berdua suka banget untuk melihat permainan assassinnya. Hal-hal baru dan hal-hal baru. Bagaimana perkembangan mereka di region yang sangat-sangat ini kan, sangat-sangat fresh gitu. Gantian. Ya Pak, kayaknya gantian sama gua. Baju M4. Oke. Menuju ke arah Moskov, masih menjadi favorite. Bahkan sampai aku ngereng sampai hari ini juga masih favorite. Memang agak cukup sulit untuk bisa mendapatkan kemenangan, tapi split push power masih menjadi pilihan. Dengan adanya Farsha, ini membuat Moskov akan lebih gampang dan mudah untuk bisa dijaga. Karena Farsha-nya nggak ada di tangan musuh, Profesor. Terus kalau ngomongin soal Moskov ya, ini lagi-lagi kita ngomongin soal power dari late game. Apakah memang nantinya teman-teman dari Brute Force mengincar late game tersebut, mengingat Valentina tipikal hero yang bisa bermain dengan agresif, dan sekarang Roger lawan match up-nya yang dimana kontradiktif banget dengan Moskov. Moskov kuatnya di late game, Roger kuatnya di early game. Oke. Dia harus bisa dimaksimalkan, dan Roger 6 kali pick 33,3%. Wow, angka yang sangat-sangat bisa dibilang minim, dan mengingat Roger yang sebegitu prioritasnya di hampir semua region. Dan bahkan di Indonesia juga dia adalah prioritas. Tapi kalau ngomongin soal prioritasnya tidak akan cukup jauh-jauh dari Moskov. Dan juga Terisla. Ini kalau misal aku lihat-lihat, aku sampai hafal Terisla, Moskov, Roger.
Ini benar-benar priority banget untuk di wildcard. Ya, by statistik juga kalau kita melihat keseluruhan hero-hero yang mungkin menjadi favorit, Terisla ini punya 7 kali pick dengan 42% win rate. Jadi kalau misalkan kita ngomongin soal win or lose-nya, ya Terisla menang 3 kali, kalahnya 4 kali. Dan dengan tipikal hero seperti ini, apalagi di level turnamen, lagi-lagi harus kita simpulkan bahwa memang di atas 40% adalah angka yang masif sebenarnya. Alright, dengan adanya Barats menjadi salah satu pilihan sebagai tank jungler. Dengan kondisi saat ini agak cukup menyulitkan menurut aku, Profesor. Agak-agak sedikit ironi ya, mengingat bagaimana Barats yang menjadi power pick tapi ternyata sempat mendapatkan nerf yang begitu signifikan. Mungkin terutama dari bagaimana defense dari pasifnya Big Guy. Tapi ternyata sekarang malah menjadi debut pick setelah hari yang kedua Ranger Mas, yang biasanya kita mungkin melihat Barats, Fredrin, Baxia, Barats, Fredrin, Baxia. Tapi baru sekarang loh kita menyaksikan Barats kembali digunakan terutama untuk brute force. Oke, kalau ngomongin brute force, dia dengan Baratsnya satu hal yang mungkin harus mereka perhatikan, Profesor. Coba mainkan dengan kondisi EXP laner yang bisa menuju ke arah backline seperti Xbox, seperti lapu-lapu, dan kondisinya saat ini adalah dia bisa memainkan roamer healer seperti Florin. Karena kalau tidak, kenapa aku bilang karena kalau tidak, ini ketika Xbox-nya dimakan oleh tim dari IHC dan bisa untuk jungler loh, Profesor. Oke. Kita bisa asumsikan ini untuk jungler. Oke, tapi gimana kalau misalkan kita ngomongin Yuzong seperti yang Ranger Mas bilang tadi, spesifikasinya kan langsung menuju ke belakang, skip ke depan dengan ada Black Dragon Form, dia bisa langsung mengacak-acak bagaimana formasi dari Varsha. Dan tidak melupakan bagaimana nggak cuma Varsha sih, menurutku mungkin di sini juga ngomongin soal Valentina juga agak-agak sedikit terganggu sebenarnya dengan kehadiran dari Yuzong. Dan sekarang ban terhadap Grok tentu akan menutup juga potensi untuk teman-teman dari tim IHC bermain dengan agresivitas freeze lane dan bahkan memenangkan match up di early game dengan power yang begitu kuat dari barrier. Satu ban lagi, apakah akan menuju ke hero healer? Karena melihat dengan adanya Barat, setidaknya permainan Florin bisa dibawakan oleh teman-teman dari Brute Force. Alright, dengan Krok menutup di arah backline, Insurance menuju ke arah Varsha dan juga Moskov, sebuah jawaban yang sangat tepat kalau menurut aku, supaya untuk menghindari adanya sosok Valentina yang juga bisa melakukan following out dengan adanya Fedor dan Julian. Bentar, mereka masih mengasumsikan kalau Barat ini akan berada di XP lane. Kalau ngomongin di XP lane, ini akan cukup berat untuk Barat di XP lane. Aku merasa malahan kalau misalkan Barat di XP lane lawan Terisla juga, Terisla masih bisa ngelakuin poke damage. Yes. Rotasi juga bisa lebih cepat. Dan tidak melupakan Terisla bisa pegangin lebih dari satu orang. Sementara Barat dia cuma bisa Detona's welcome ke satu target. Tapi ternyata beneran di XP lane Ranger Mas dan welcome Nolan yang akan dibawakan oleh Mashiro. Oke, ternyata betul berada di arah XP lane. Ngomongin Nolan kali ini, dia akan cukup kesulitan kalau misalnya IHC akan coba menggunakan tank jungler. Dan sekarang yang terbuka adalah Fredrin. Aku merasa Rogernya flex aja sih, langsung ke jungle. Rogernya langsung ke jungle. Dan nanti gold lane bisa bawain Brody atau sejenisnya. Dan Ruby gold lane. Ruby gold lane. IHC membawa referensi dua fighters yang baru saja dibawakan oleh Homeboys tadi di game atau match yang ketiga. Dan menutup potensi untuk Nolan melakukan ganking Ranger Mas. Karena tidak ada marksman jadi aman. Nolannya cuma bisa farming di early game. Kecuali mungkin Minotaur dan Valentina yang keculik. Dan power yang ada di tangan para pasukan dari IHC adalah di Valentina kali ini. Setuju, ini kayaknya kalau Kaja bakal jadi pick yang paling bagus, paling safe juga buat Brute Force. Karena dengan adanya Kaja, jadi Nolannya bisa play. Dia setidaknya nggak cuma nunggu doang, nggak cuma farming doang, dia bisa ngelakuin point kill. Dan kita tahu sendiri Divine Judgment juga nggak bakal bisa di-cancel dengan Purify. Walaupun ada resiko ya, kalau seandainya nanti IMU-nya dari Valentina akan menuju kepada ultimate dari Divine Judgment, tapi ternyata bukan. Guinevere malahan. Guinevere yang bakal dibawakan oleh Vanguard. Aku suka nih, seperti ini. Kenapa aku bilang aku suka? Banyak banget yang bisa di-elaborate, banyak banget yang bisa mereka mainkan. Tapi masalahnya Ranger Mas ini kayak ngebuat satu celah baru nggak sih untuk Valentina. Dia ambil Valentry Requiem, nanti kombonya bareng Minion Fury dan juga ada Penalty Zone. Jadi kayak Valentinanya dibukain combo baru gitu loh buat IHC. Tapi mau tidak mau itu yang bisa diamankan oleh para pasukan dari tim Brute Force. Dan mereka ingin bermain lebih agresif. Kenapa aku bisa bilang lebih agresif? Karena kalau mereka melawan Ruby di arah gold lane dan mereka tidak terlalu agresif, Ruby-nya akan bisa dominasi ke arah Moskov. Wah, tapi ini permasalahan utamanya sih, karena pick terhadap Ruby gold lane itu memperkuat bagaimana
rotasi ke gold lane-nya dari teman-teman tim IHC. Sehingga mereka nggak perlu repot-repot untuk menuju ke gold lane karena gold lane-nya akan sangat aman sekali. Sementara Nolan-nya bakal kesulitan untuk melakukan ganking ke area gold lane. Oke, langsung saja di wildcard match keempat IHC versus Brute Force. Let's go to the lane of dawn. Welcome to Land of Dawn. Hari yang kedua, match yang keempat untuk wildcard. Menentukan sekali tentunya untuk nasib dari Homeboyz juga dengan pertandingan kali ini. Mengingat Homeboyz sudah memenangkan pertandingan yang cukup penting. Menang melawan IHC Esports. Menang juga melawan Train to Kill. Sehingga ini akan membuat kalau seandainya Brute Force memenangkan game kali ini, mereka akan menghentikan bagaimana dominasi dari Homeboyz dan menantikan nanti di match yang ke-6. Oke, apakah di depan sana akan ada first blood di tangan dari seorang Ethan, tapi lihat Zaura dengan the power of Likan Pounce berhasil mendapatkan first blood. Lihat Serigala berbulu domba, kali ini berhasil mendapatkan first blood dan bahkan dia bisa melakukan rotasi lebih cepat ke bottom lane. Rumus dari Guinevere sebagai roamer biasanya mereka baru show up atau baru muncul ketika level 2. ketika level 2, tapi Vanguard di level yang pertama dia udah show up, dia udah muncul di bagian mid lane dan itu yang membuat pemicu team fight untuk IHC Esports mereka lebih percaya diri untuk maju ke depan. Dan Forbid kayaknya harus lebih berhati-hati karena ingat, Forbid adalah target utama dari teman-teman Brute Force. Sebagai Nolan tentunya Mashiro matanya akan selalu menuju tentunya ke Forbid karena Forbid itu yang paling bisa menumbangkan either itu Black March atau bahkan mungkin Mashiro. Dan nggak ada lagi target utama mereka untuk mengejar ke arah Roger, itu masih akan terlalu jauh. Dan lihat di sini Zaura memaksa menunjukkan seorang Cordage. Tapi ya kayaknya tidak terlalu wise karena melihat adanya masih stand by position menuju ke arah Turtle adalah jawaban yang utama. Nah, perbedaan menuju ke arah Barat mungkin tidak bisa melakukan zoning out seperti Terisla, tapi Barat bisa menghentikan the power of retribution, Profesor. Ya, setuju. Di sini mungkin Marbon harus targetin ke arah Zexaura. Langsung aja, karena lagi-lagi ya kalau kita ngomongin perbedaan penalty zone dari Aizen dan juga Marbon, ya Marbon cuma satu target gitu loh. Sementara Aizen, dia bisa 5-5-nya. Even Black March dengan Purify itu bisa ke-trigger di sana. Alright, kita akan melihat di mana Turtle tidak terlalu menjadi prioritas untuk sosok Zaura. ZX Zaura dia lebih memilih menuju ke arah Purple supaya di saat team fight nanti dia akan lebih sustain. Level 4 belum ada di tangan dari seorang Ethan. Dapatnya Marbon stand by on position. Dan Aizen harus siapin, body block harus disiapkan untuk karena kalau tidak dia bisa masuk dengan Detona dan itu dia. Detonanya berhasil berhentikan pergerakannya dan power retribution berhasil mendapatkan satu pemain kill juga. Marbon menjadi korban kill kedua. Momen yang tepat didapatkan oleh seorang Zaura dan bahkan thanks to Forbid berhasil menyelamatkan IHC Esports dari kehilangan Turtle. Sabar adalah kunci dari IHC Esports. Mereka menunggu Ethan untuk mendapatkan level yang keempat. Ultimate yang cukup bagus dan Ethan dia langsung benar-benar mengeksekusi dengan Minion dan Fury dan itu belum dipadukan loh kombonya dengan Forbid. Karena terbukti dengan adanya Aizen yang menjadi jangkar utama dan Zexaura juga yang melakukan eksekusi yang manis. Karena semuanya sekarang tapi team fight dilanjutkan di area battle lane walaupun minim damage. Forbid hampir saja dikenal tapi Fender Strike berhasil menyelamatkan dirinya. Dengan adanya gocekan sedikit, hampir saja satu Fender Strike berhasil mendapatkan nyawa dari Forbid. Tapi yang lebih beruntung adalah di mana Black March. Kali ini Black March tidak berhasil mengenai dengan sosok tombak yang dia miliki. Ya, Spear of Destruction yang miss. Mungkin akan ada beda cerita ya kalau Forbid tadi kena Spear of Destruction. Lagi-lagi thanks karena tiba-tiba Ethan juga hadir di sana untuk bisa menyelamatkan dengan ada motivation roar sedikit. Dan balik lagi menuju ke item Bebex. Dia sudah selesai dengan adanya War Axe. Begitu juga dengan adanya Zexaura dan team fight. Gak bakal dipicu karena itemnya masih belum cukup untuk bisa menumbangkan Ethan. Ethan kayaknya next itemnya bakal langsung menuju ke Flash of Dialysis. Apalagi dia melihat bahwa Mashiro memiliki build up damage yang sangat-sangat cepat. Apalagi kayaknya dia bakal menuju langsung ke Hunter Strike. Jadi dengan penetration yang tinggi, otomatis mereka memilih untuk langsung heal up cover dengan adanya Flask of the Oasis. Mereka ingin bermain berlima atau berempat. Oke, tapi lihat menuju ke Koci dengan flicker yang memiliki para pasukan dari Brute Force. Mereka membalaskan keadaannya. Forbid masih terlalu jauh untuk bisa ditumbangkan. Tapi Fangor, ini adalah satu sosok yang bisa memakan dari seorang Forbid. Zaura jadi pilihan utama. Lihat dengan Special Migration dan False Requiem tidak memberikan impact yang sangat bagus karena di arah belakang. Skill damage ditutup oleh seorang Zaura. Berhasil mendapatkan Forbid, tapi tidak untuk Mashiro stand by on position. Mereka akan dengan penalty zone yang tidak bisa dihindari oleh sosok seorang Mashiro. Dengan power of retribution membuat IHC Esports berhasil mendapatkan turtle keduanya. For sure. Yes, kuat-kuatnya Nolan, sepower-powernya Nolan, setinggi penetration apapun dari Nolan, dia akan tetap kesulitan ketemu sama fighter-fighter. Dan Roger kali ini ada sebuah penculikan tapi Marbon sendirian. Oh, Marbon bakal coba dipasang ke penalty zone kembali. Terlihat Zaura kali dengan powernya. Dan Nyson mau tidak mau harus mengeluarkan flicker for defense, special migration dan bahkan di atas sana Black March coming.
timing. Power yang sama berada di tangan dari tim IHC Esports. Tapi nampaknya Saura kalau tidak kabur dari sekarang juga dia akan terkena shutdown. Saura terperangkap, masih ada cover dan special mid-version. Dan bersama dengan Fall Requirement shot point. Meskipun begitu double kill dengan Saura. Lihat betapa beraninya Saura versus everybody di area top lane, Profesor. Ngomongin Roger, seperti biasa ketika ke dalam karena dia war form. Dalam keadaan dia menjadi serigala, dia memiliki hybrid defense. Dan itu yang membuat teman-teman dari Brute Force nggak cukup damage-nya untuk bisa menumbangkan Saura. 6 poin kill, 2 assist. Membuat snowballing dari Rogernya nggak berhenti. Dan ini dia power dari Roger, walaupun mungkin secara win rate dia tidak begitu maksimal. Tapi early game, mid game dari Roger, ini kuatnya minta ampun. Masih belum akan di stop tentunya dari snowballing yang terjadi karena terbukti. Lihat bagaimana perbedaan 2000 gold antar individu Mashiro versus Zexaura. Sehingga perbedaan Nolan dan juga kali ini dengan ada Endless Battle yang sudah diselesaikan oleh Roger akan menambah daya dobrak lagi tabrakan yang bisa dilakukan oleh IHC Esports. Apalagi Ethan ready sesaat lagi dengan flicker yang dia miliki. Dan mungkin eventnya akan ada di area Turtle. Atau enggak, walaupun tidak di area Turtle, dia akan memancing sebelum Turtle ada. Supaya nanti the power of retribution dari seorang Saura ini akan free, tidak ada kontes sama sekali. Mashiro melihat ada pergerakan dia masih menuju ke atas dan ketinggalan 2000 gold, ini kayaknya agak cukup nggak wise kalau mereka tetap memaksa menuju ke dalam team fight. Ya, terus kalau kita ngomongin soal Guinevere sebagai roamer tadinya, ketika Zexaura diangkat dengan adanya Vault Requiem, tapi kita tahu sendiri ini adalah roamer Guinevere, jadi nggak bakal punya damage yang cukup tentunya untuk melakukan eksekusi. Alright, depan sana PBX akan coba ditangkap dengan Tenton Wildcard bersama dengan Basil Sam Open sudah bahkan lihat stopnya. Satu K berhasil menyelamatkan diri dari seorang PBX dan bahkan I'm offended membalikan seorang Marpon. Oh my god, Storm from Ethan. Saya have to for this time. Brute Force harus coba mundur ke belakang, mereka harus ikhlaskan Turtle saat ini. Ethan benar-benar nggak takut untuk mengeluarkan flickernya loh. Dia benar-benar mau nge-cover karena BBX, apalagi BBX-nya juga udah punya War Axe, jadi dia udah cukup untuk mampu melakukan spell vamp untuk melakukan survivability di area mid lane. Tapi permasalahan utamanya adalah tadi, Marbon dia nggak target ke sandbox sehingga nggak ada efek stun dan penalty zone. Oh, flicker for nothing. Tapi nampaknya masih di sana tidak ada jalan untuk pulang. Damage terlalu besar. Penalty zone yang tidak mengenai siapapun di arah belakang, hanya Kodix dengan flicker agak juga kurang worth it. Iya, menurutku kalau kita ngomongin soal bagaimana gerakan yang dilakukan apalagi dengan flicker, dan itu hanya memicu Kojic dengan flickernya aja. Dan sekarang gerakan Federal Extract defensif mau nggak mau harus dikeluarkan, tapi ada BBX. Oh, BBX! Tidak sana menghentikan permainan para pasukan dari Brute Force. Walaupun sudah ada Golden Star, tapi ketika Black Bass tidak bisa mendeal damage dengan maksimal, ini tidak akan ada gunanya untuk tim IHC Esports. Dia akan lebih mengganas untuk membalikan kembali kanan dan Mashiro. Jujur, aku kayak ngelihatnya nggak punya jawaban untuk apapun. Dia mau coba untuk numbangin seorang PBX, nggak bisa. Menuju ke arah seorang Forbit terlalu jauh. Covernya terlalu kuat dari Ethan. Mashiro, dia secara tidak langsung berada di dalam desperate move dia. Ya, cukup setuju, apalagi melihat Mashiro yang sekarang sudah tumbang 3 kali, sama seperti Marbon, sama seperti Kojic juga. Dan permasalahan utamanya adalah karena kalau kita ngomongin soal bagaimana Nolan ini Nolan harus snowballing, tapi kalau misalkan snowballingnya nggak berhasil, ya udah dia bakal menunggu terlebih dahulu untuk sampai minimal 6 item. Tapi untuk mencapai 6 item kayaknya bakal sulit, apalagi melihat Aizen. Dia sudah selesai dengan Queen Swings, item yang sempat di-redesign, menambahkan pasif terbaru juga, tapi tidak melupakan pasif yang lamanya itu di rework. Yang dimana kita tahu sendiri sebelumnya akan menambahkan saja untuk tentunya spell yang dia miliki, tapi sekarang dia udah punya damage reduction. Yang tentunya damage reduction ini dipadukan lagi dengan adanya tentunya convert terhadap HP yang hilang menjadi tambahan untuk damage. Apalagi kan dia udah punya expert glove di dalam rentetan dari itemnya, dan itu yang membuat kayaknya cocok juga untuk Terisla. Dia sustain, tapi dia juga punya damage. Oke. Jadi keduanya sangat masuk. Dan sedangkan Fangor menunjukkan batang hidungnya. Jujur ya, kalau rom-rom seperti Guinevere, rom-rom seperti Franco itu jangan sampai munculin muka sih, Be. Dia harus hilang, kalau bisa loss of vision. Biar orang-orang itu nggak tahu di mana dia berada dan dia tiba-tiba mainin element of surprise. Mungkin kalau ngomongin element of surprise ya, semenjak First Blood yang pertama tadi ya, Wenger langsung kehilangan momentumnya sih Ranger, Mas. Ya, dia udah kayak langsung hilang tempo, dia juga udah bisa dibilang kayak lebih pelan untuk mainnya, dia nggak berani untuk show up lagi. Tapi di bagian mid game seperti ini yang dimana dia harusnya nggak kelihatan, tapi dia malah nunjukin tubuhnya di mana, dia menunjukkan bahwa ada informasi bahwa Brute Force berdempetan di lane atau di area jungle, sehingga Brute Force nggak bakal bisa setup kalau misalkan udah kayak gini. Dan BBX akan mencari cara untuk nantinya bisa di cover sama Ethan, karena Ethan tuh percaya diri banget untuk bisa nge-cover dengan cepat. Dan
Roger Thunderbelt. Ini dia yang sempat aku mention. Bahwa memang Roger dengan build hybridnya, Endless Battle, War Axe, lalu ada Thunderbelt, dia akan sangat kuat sekali. Hybrid defense-nya akan terus bertambah dan itu akan sangat bersinergi dengan adanya pasif dari Wolfform. Yes, dan bahkan kita lihat di depan sana, perpasukan dari tim Brute Force, mereka tidak bisa menghentikan pergerakan dari tim IHC yang berada di arah mid lane. Meanwhile, dari bottom lane, dan sosok seorang Mashiro, Goblin menunjukkan batang hidungnya. Console Gaming telah dilakukan, mencoba untuk melakukan cover di arah bottom lane. Brute Force, kali ini nampaknya hanya untuk bisa merespon. Dia yang nggak mau buka, dia ingin Ethan yang buka dan respon akan dikeluarkan. Dan di depan sana penalti Salt berhasil mendapatkan stopping seorang Cody. Meanwhile, Detona menghentikan seorang Bebek, tapi tampaknya Bebek damage terlalu besar. Cody Spur menjadi korban, dapat pasukan dari tim Brute Force. Mereka kehilangan high ground defender mereka. Meanwhile, dari bottom lane, turret akan menjadi pilihan utama dari tim IHD Esports. Oh, mau dilanjutkan seperti tim fight-nya 4 melawan 4. Dan sebenarnya kalau ngomongin soal resource, IHC Esports punya resource tersebut untuk melakukan team fight jangka panjang, tapi kayaknya mereka disengage. Mereka nggak mau melakukan endgame dengan cepat. Mereka memilih untuk reset terlebih dahulu, menantikan bagaimana Lord yang akan muncul atau melakukan pick off di area jungle. Untuk lebih pastinya, for sure nantinya point kill akan menjadi daya dobrak dan objektif juga untuk mereka bisa melakukan endgame. Lihat di sini, gold difference yang terlalu jauh, Profesor. 10.000 gold. Dan kemungkinan besar, di Lord yang kedua, ini tidak bisa mereka kontes. Sekalipun bisa mereka kontes dan mereka berhasil mendapatkan retribution-nya, gimana caranya Mashiro dapetin level yang sama? The BMX decides to be a pro when he was the first to top of the leaderboard in Mongolia. Ya, dia jadi top global, baru habis itu dia jadi atau mendecide untuk jadi pro players. Dari Great Dragon Spear, Sexaura. Misalkan hal tersebut, tapi ngomongin Bebex, dia udah muncul pertama kalinya tentu dengan Brody, sangat identik sekali dengan hero tersebut, tapi sekarang dia udah mulai shifting menuju ke area dari Fighter Fire Gold Lane untuk memenangkan pressure matchup early game. Dan tentunya dengan item yang begitu sangat menyakitkan, Hunter Strike, Malefic Roar. Bahkan next itemnya kalau misalkan menuju ke Immortal, Bebex bakal mampu untuk mengeksekusi teman-teman dari Brute Force dengan mudah. Apalagi kalau ngomongin soal hybrid defense, nggak semuanya punya hybrid defense, nggak semuanya punya physical defense juga. Dan kalau ngomongin Mashiro, dia nggak bakal dengan bebas bisa melakukan gerakan yang dia inginkan. Terutama kalau kita mengetahui bahwa memang Nolan sulit untuk bertemu dengan Ruby. Oke, para pasukan dari tim Brute Force, mereka kayaknya tidak akan kenal kendor. Mereka coba untuk buying time untuk team fight supaya Moskov di top lane akan memiliki kesempatan, dan Fangor terdeteksi. Ketika Fangor terdeteksi akan coba dibalaskan dengan ada Ethan depan Specification dan juga Blood Requiem. Bertukar Ethan, Wallace hit. Masih ada Freeze yang dikeluarkan oleh seorang Ethan. Meanwhile di sana Blackbot tertahan seorang diri, tidak ada jawaban untuk bisa menyelamatkan Blackbot. No cover. Mereka kehilangan seorang Moskov, musuh tombak mereka. Karena damage akan diberikan kecuali dengan Parsia. Profesor KB, ini bencana. Bencana karena memang bisa di end game, apalagi pertandingannya 5 lawan 4 dan belum ada Black March, jadi gak bakal ada yang bisa melakukan serangan ke area Lord. Oke, tidak ada serangan menuju ke Lord dengan DPS Parsekan. Meanwhile dari depan sana ada sosok seorang Manggol akan coba ditangkap dengan Likan Paul. Hilang itu saja pada saat ketika bersama dengan Bin Lanson. Dapatkan ini bencana. IHC Esports take the game. Brute Force kembali dihancurkan, dilululantakan, dan kemungkinan besar Hot Boys